Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru Dwija SMK Duta Karya. Sumangga kita aturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun. Tepangaken nama kula Ayu Amelia saking kelas 11 B Kimia Industri nomor urut sekawan. Kula badhe ngedharaken asiling praktikum kanthi irah-irahan How to make solution and density analysis. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan membacakan surah Al-Quran tentang hukumnya mengurangi takaran, yaitu surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistosil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu tawilan, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikut ini saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat. How to make solution and density analysis. Sejarah kopi mencatat, kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur pada abad ke-9. Butuh proses yang cukup untuk kopi disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Dimulai dari bangsa Arab yang mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun meluas sampai ke Afrika Utara, dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas ke Asia hingga pasaran Eropa. Kopi merupakan sumber kafein. Oleh karena itu, kopi memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah merangsang aktivitas susunan syaraf, meningkatkan kerja jantung, mengurangi resiko diabetes, menjaga kesehatan otak, menjaga organ hati, dan lain sebagainya. Selain rasanya yang enak, kopi juga mudah ditemukan dan harga yang relatif terjangkau. Itulah sebabnya kopi banyak digemari. Selain itu, larutan kopi mudah disaring, maka sangat cocok digunakan untuk praktikum kali ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Berapakah massa jenis larutan? 2. Berapa lama waktu filtrasi? 3. Bagaimana warna larutan sebelum disaring dan sesudah disaring? Tujuan dari praktikum kali ini adalah 1. Untuk menentukan massa jenis larutan dengan benar. 2. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan saat filtrasi dengan tepat. 3. Untuk membandingkan warna dan kekentalan larutan dengan benar. Landasan teori. Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan ekstrak biji tanaman kopi. Kata kopi berasal dari bahasa Arab, yaitu kahwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya, kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Pengenceran larutan adalah proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut seperti air ke dalam larutan yang pekat menjadi lebih encer. Pencampuran adalah proses yang bertujuan mengurangi ketidaksamaan kondisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Penyaringan adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan akan terendapkan. Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Next, we enter the tools and materials.
The tools I use consist of a beaker glass, volumetric flask, dropping pipette, volume pipette, pygnometer, digital balance, spatula, glass funnel, measuring pipette, measuring glass, watch glass, and stirring rod. And the materials are filter paper, aqua dash, and coffee. Next is the procedure. First, weigh the coffee, dissolve the coffee in the beaker glass, transfer the solution into a volumetric flask, and add aqua dash until the limit. Shake until mixed, then strain the solution. After completion of filtering, transfer the solution into the beaker glass and label it Solution A. Then take 10 milliliters of solution A, put in a volumetric flask, add aqua dash to the limit, then shake until mixed and label it solution B. After that, take 25 milliliters of solution A, put it in a volumetric flask, add solution B to the limit, then shake until mixed and label it solution C. Then weigh the empty pygnometer, add solution A and then weigh it. And then clean the pygnometer, add the solution B and then weigh it. Next, clean the pygnometer again, add the solution C and weigh it. And this is the step-by-step video that I did during the practicum. I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. We'll run away, it'll be okay. Berikut ini adalah hasil data pengamatan dari praktikum yang telah saya lakukan. Pertama, zat jenis bahan yaitu kopi, berat sampel 2 gram, berat hasil timbangan 2,00 gram, volume aqua dash atau pelarut adalah 100 ml, warna larutan A adalah pekat, warna larutan B kuning keemasan, warna larutan C coklat kekuningan. Massa jenis gram pygnometer kosong adalah 10,99 gram. Gram pygnometer isi larutan A adalah 20,63 gram. Gram pygnometer isi larutan B adalah 20,61 gram. Gram pygnometer isi larutan C adalah 20,50 gram. Lama penyaringan adalah 14 menit. Volume hasil penyaringan yaitu 94 ml. Warna hasil penyaringan pekat dan kondisi kertas saring adalah basah. The conclusion from the practicum that I have done is the density of solution A is 0,964 grams per milliliters, solution B 0,962 grams per milliliters, solution C 0,951 grams per milliliters. The time required for filtering is 14 minutes. Before filtering, the solution is blackish color. The color of the solution that has been filtered is brown. This is the end of my presentation. I apologize if there are mistakes and words that are less pleasing to my presentation today. Thank you so much to all the teachers for taking the time today. I'm done. Thank you for your attention.